selamat datang kembali rekan-rekan semua di channel saya iBank Project. Hari ini saya akan mereview robot trading yang sudah saya pakai, tepatnya bagaimana kinerja robot ini pada hari yang kelima, artinya hari Jumat, dimana minggu pertama. Baiklah, langsung saja saya masuk ke VirtualBox Windows 7. Kemudian akan saya masuk ke VVS nya atau Virtual Network Server. Kita tunggu, sedang login. Masih loading, mohon bersabar karena VVS yang saya pakai harganya cukup murah, sekitar 89.000 per bulan, jadi koneksinya juga ya begitulah. Baiklah, seperti yang sudah biasa saya perlihatkan, di sini ada running 2 buah MT4, yang mana untuk akun realnya saya menggunakan broker Exness. Oke, sudah kita buka. Saya akan masuk saja langsung ke terminal. Nah, di sini ada trade. Ini adalah order yang sedang running saat ini. Floating saat ini adalah minus 151 USD atau presentasinya sebesar 1,5% jika hitung dari modal 10 ribuan ya. Langsung saja untuk melihat bagaimana kinerja robot trading ini pada hari kelima, kita langsung masuk saja ke account history. Lalu kita masuk ke custom period. Hari Jumat itu adalah tanggal 20 berapa ya? Coba kita lihat. Jumat itu berarti 27. Oke, 27 sampai dengan 28 ini ya. Oke, sudah terfilter. Di sini bisa kita lihat profit atau lossnya adalah sebesar 45,90 USD. Artinya jika kita ambil persentasenya pada hari Jumat itu sebesar 0,45%. Anggaplah kita bulatkan menjadi 0,5%. Bagaimana menurut kalian? Apakah profit sebesar 0,5% dalam sehari itu besar atau kecil? Menurut saya sih kalau trading dengan robot itu lumayan, karena kita nggak usah mikir, kita tinggal sewa server, kita bisa tinggal dengan kerjaan yang lain, aktivitas yang lain, kita tetap cuan, seperti itu. Kemudian kita akan coba all history-nya. Nah, bisa kita lihat tanggal awal saya depo itu adalah tanggal 23. Nah, kemudian total profitnya adalah 377 atau 3,7%. Lumayan bukan? Dalam 5 hari trading kita profit sebesar 3,7%. Baiklah, kita close saja untuk terminalnya. Kemudian saya akan sekilas melihat bagaimana open order pada tiap pair pada hari Senin ini. Karena pada hari Jumat kemarin robot ini kan saya setting untuk hari Jumat itu tidak membuka order baru, tapi hanya meng-close order-order yang masih berjalan di hari sebelumnya. Namun pada kenyataannya setelah saya perhatikan, ternyata dengan kondisi market penutupan pada hari Jumat kemarin, tidak semua pair itu bisa terclose, masih ada beberapa yang floating, malah lebih banyak yang floatingnya dibanding yang close-nya. Nah, kita perhatikan pada Senin pagi ini ada Senin ya, ke tanggal 30 Monday. Dan kita lihat di sini tidak begitu banyak open order yang transaksinya floating besar, rata-rata hanya punya 1 sampai 2 order. Kemudian akan kita coba lihat order mana atau pair pasangan mata uang yang mana yang mempunyai open order paling banyak. Kita akan lihat yang ini nih, USD CHF dolar terhadap Prancis ya, atau Swiss kalau CHF itu. Ali CHF naon? Mata uang naon? Swiss CHF teh Kanada ya, CHF pun gitu. Nah, ini ada 3 order. Kemudian harga sepertinya akan turun kalau lihat grafiknya, trennya sedang bearish atau turun.
dan kita ada order terbesar sell dengan lot 0,09. Nah, jadi kalau ini prediksinya harga akan terus bergerak turun, kita akan profit di pair yang mata USD CHF ini. Baiklah, buat rekan-rekan yang ingin mencoba robot trading yang saya buat ini, kalian bisa pertama join dulu di grup Telegram yang linknya sudah saya sertakan di deskripsi. Kalian join di grup tersebut, kalian tinggal cari ke menu file di Telegram tersebut. Saya sudah upload di grup tersebut robotnya, silakan kalian bisa tinggal download saja. Kalian bisa pakai secara gratis, unlimited time. Cuman kalian perlu kode aktivasi saja dari saya. Caranya kalian cukup kirimkan nomor akun MT4 kalian dan saya akan berikan kode aktivasi softwarenya seperti itu. Kemudian buat kalian juga yang barangkali nih punya preset atau settingan robot yang kalian hasil backtest sendiri dan lebih profit dan lebih aman dalam jangka panjang, silakan kalian share di grup Telegram saya karena kita di sini sama-sama belajar. Contoh nih presetnya. Contoh ini adalah presetnya. Robotnya adalah Ewing Project Reverse Martingale versi 2. Sebetulnya kalau dilihat di sini nggak ada versinya ya. Oh, ada versinya ya, saya lupa juga. Oke, ini ada link YouTube saya. Jika kalian klik link yang di ini akan otomatis masuk ke channel YouTube saya. Kemudian kita perhatikan input preset robotnya. Tidak begitu preset yang saya masukkan variabelnya. Pertama ada deposit. Masukkan aja depositnya sebesar angka berapa kalian nominal deposit. Contoh pada saat ini saya mau deposit 10.000, maka saya masukkan saja 10.000. Ini saya salah ya, 10.000. Sebetulnya angka ini tidak berpengaruh terhadap kinerja robot. Ini hanya akan berpengaruh nanti tampilan di robot kalian untuk kalkulasi profitnya berapa, minusnya berapa, untuk ngebantu aja sebetulnya. Kemudian di bawah ada load eksponen. Ini yang saya pakai sekarang adalah 3. Artinya karena ini sistemnya martingale, kemudian reverse martingale, jadi lot yang dibuka berikutnya akan sebesar 3 kali lipat dari lot sebelumnya. Misal nih seperti yang kita lihat di sini bahwa ini kan lot pertama 0,01. Sebentar saya cari yang ordernya lebih dari 1. Sebentar, menunya mana nih? Oh, ini dia. Baik, kita coba buka yang ini. Nah, ini kan lot yang pertama 0,01 sell kan. Kemudian harga sempat bergerak naik. Lot berikutnya itu 0,03. Jadi ini 3 kali lipat lebih besar. Kemudian harga turun kembali di sini dan dia buka lagi sell sebesar 0,09. Jadi 3 kali lot eksponennya. Kemudian pip step di sini saya menggunakan 300, artinya 300 pips atau 300 poin. Ini adalah jarak order pertama dan berikutnya sebesar 300 poin. Di sini bisa kita lihat. Di sini sekitar 340 sekian. Tapi kalau kita zoom ini chartnya, ini pasti kurang lebih sekitar 300 poin. Nah, ke bawah juga 300 poin. Kemudian ada lot desimal. Nih, slippage. Ini adalah filter news atau berita slip. Jadi rata-rata kan kalau broker itu ketika ada news itu kan market akan bergerak lebih volatilitas, lebih agresif, dan slippage-nya itu biasanya juga naik. Nah, ini adalah filter yang saya pakai, slippage-nya maksimal berapa. Jadi kalau misal ada news ketika market tiba-tiba bergerak sangat volatilitasnya tinggi, nah ketika slippage-nya lebih dari angka preset yang saya masukkan, misal dalam kasus ini saya masukkan angka 3. Ketika misal slippage-nya naik menjadi 4 atau lebih di sistem broker tersebut, maka robot ini tidak akan membuka order. Dia akan nunggu sampai slippage-nya kembali maksimal 3. Artinya market sudah normal kembali. Kemudian ada lot desimal. Nah, lot desimal ini saya isi 5. Artinya sesuaikan dengan digit harga di bawah belakang koma. Ini kan misal 1,04410. Artinya digit yang di belakang koma ini ada berapa digit? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, makanya saya isi lot desimalnya 5.
Kita akan coba lihat pair yang lain yang lot desimalnya bukan 5. Biasanya harga yang ini nih. Nah, XAG USD ini adalah harga perak terhadap dolar. Ini kan lot desimalnya cuma 3 nih. Kita akan coba lihat nih. Nah, kan lot desimalnya 3. Jadi sesuaikan saja berapa digit di belakang koma si harganya. Kemudian magic number. Ini berisi angka bebas berapapun kalian isi. Cuman setiap pair pasangan mata uang lot isi magic number ini kalian bedain aja, tidak boleh ada yang sama. Misalkan di pair yang ini saya pakai 55 nih. Kita pakai 55. Nah, saya akan coba cek yang ini. Nah, yang ini kan magic numbernya 4. Jadi bebas, angkanya bebas, silakan. Kenapa magic number ini harus berbeda? Jadi magic number ini yang digunakan oleh sistem untuk identitas setiap order yang dipakai. Jadi robot akan mudah untuk mencari nih order yang misalnya nih, order yang ini tuh magic numbernya kan berapa misalnya mana 9. Nah, jadi si sistem nanti akan mencari perhitungan transaksi ini berdasarkan magic number. Jadi setiap order yang magic numbernya 9 dia akan dikalkulasi seperti itu. Kemudian yang variabel terakhir bukan terakhir, yang berikutnya max trade 10. Gini, dari hasil backtest yang saya uji coba dengan menggunakan log eksponen sebesar 3 kali, sebetulnya dengan modal 10.000 itu kita hanya maksimal bisa membuka 8 order, kira-kira seperti itu. Lebih dari 8 order kita sudah dibatasi oleh brokernya, nggak bisa buka lot yang lebih besar lagi. Tapi di sini saya masukkan aja 10 seperti itu. Jadi kalian bisa isi 8 juga tidak masalah, asal jangan kurang dari 8. Sebetulnya pada realnya kebanyakan sih sampai 8 order atau posisi itu jarang, sangat jarang sekali. Dari hasil backtest yang saya sempat lakukan dari tahun 2010 sampai 2012 itu maksimal hanya ada 6 order, dan saya pikir itu cukup safety untuk jenis robot yang saya desain ini. Kemudian next variable adalah use target profit. Ini true. Ini hubungannya adalah ke yang bawahnya, target profit. Jadi kalau use target profitnya true, maka dia akan nge-close order semua posisi ketika sudah profit plus sebesar angka ini. Nah, contoh ini kan target profitnya adalah 3. Artinya bila mana akumulasi semua order posisi yang ini sebesar $3, dia akan close profit oleh by system robot ini. Kira-kira seperti itu. Kemudian ada yang terakhir adalah use equity stop false. Jadi ini adalah batasan kerugian. Jadi kalau use equity stop ini di setting ke true, dia akan nge-close order otomatis ketika sudah minus sebesar angka ini. Contoh adalah di sini 20. Jadi kalau misalnya ini di setting ke true, kemudian si posisi yang dibuka oleh robot ini udah minus $20, dia akan nge-close otomatis. Itu sebetulnya tujuannya untuk antisipasi supaya modal kita tidak hilang semua. Namun saya false-kan aja untuk saat ini, karena dari hasil backtest yang saya lakukan dengan sistem strategi robot ini belum menemukan yang memang sampai menghabiskan seluruh modal kita. Baiklah, kira-kira seperti itu untuk review robot trading sampai dengan hari ini, dan kita akan pantau terus bagaimana kinerja robot trading ini ke depannya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam cuan.